Nasib yang sama, Dae Hyun sudah bersiap-siap, sekarang sedang mengenakan pakaiannya. Pagi ini juga akan menemui Richard Lee sebagai seorang pria sejati. Tidak ingin menemui Su Yin secara sembunyi-sembunyi seperti seorang pencuri. Su Yin mendekati Dae Hyun yang tengah mengenakan pakaiannya. Memeluknya dengan erat dari belakang. Takut setelah ini akan semakin sulit untuk berjumpa. Jika seperti ini terus kapan aku menemui ayah? Goda Dae Hyun. Helaan nafasnya terdengar panjang karena sejak tadi Su Yin terus mengganggunya. Nanti saja, sahut Su Yin dengan sendu. Ia menempelkan pipinya di punggung Dae Hyun dengan mata berkaca-kaca. Dae Hyun memegang jemari Su Yin kemudian meremasnya. Menguatkannya jika tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Sebenarnya Su Yin ingin mengatakannya sebelum Dae Hyun bertemu orang tuanya. Namun takut masalah akan semakin rumit. Berjanjilah, kau tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi, pinta Su Yin dengan penuh harap. Tentu saja, sayang. Dae Hyun membalikkan tubuhnya, menangkup pipi Su Yin lalu menempelkan dahi mereka agar merekat. Meyakinkannya tidak perlu ragu. Nafas keduanya saling memburu kala wajah mereka sedekat ini. Hingga perlahan tanpa sadar kedua bibir mereka saling menyatu. Saling menghisap, merasakan sesuatu yang sangat manis dan membuat mereka terlena. Dae Hyun berusaha melepaskan diri karena sudah agak siang tapi Su Yin tampaknya tidak mau. Ia justru semakin memperdalam ciumannya. Tangannya melingkar dengan erat di leher Dae Hyun. Sayang, cepatlah turun. Orang tuamu pasti sudah menunggu, ujar Dae Hyun setelah berhasil terlepas. Baru kali ini ia merasakan Su Yin sangat agresif dan berbeda dari biasanya. Sebentar lagi, ujar Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Justru sekarang menyembunyikan kepalanya di dada Dae Hyun. Dae Hyun hanya menghela nafas panjang menghadapi sikap manja Su Yin yang belakangan agak berlebihan. Diusapnya dengan lembut rambutnya yang panjang. Merasakan setiap helaian rambutnya yang halus. Tok, tok, sayang, apa kau belum selesai? Segeralah turun untuk sarapan, ujar Seo Kyung sambil mengetuk pintu. Dae Hyun mendorong tubuh Su Yin agar melepaskannya tapi justru ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Nanti kita bisa bertemu lagi. Setelah menemui orang tuamu aku pasti akan kembali ke kamar ini, bisik Dae Hyun dengan suara lembut. Kenapa kau begitu takut? Aku tidak akan menyerah begitu saja meski banyak rintangan. Mungkin itu untuk menguatkan perasaan di antara kita, ucap Dae Hyun. Akhirnya Su Yin melepaskan diri setelah mendengar ucapan Dae Hyun yang mampu menenangkan hatinya. Lagi pula di luar Seo Kyung sudah terus memanggilnya. Aku baru saja selesai mandi, Bu. Sebentar lagi aku akan menyusul ke ruang makan, seru Su Yin dengan suara serak. Baiklah, Su Yin menghirup udara dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan. Dirinya tidak boleh lemah hanya karena sebuah rintangan. Sedangkan rintangan besar lainnya sudah terlewati. Aku keluar dulu, jaga dirimu baik-baik saat keluar. Jangan sampai penjaga mengetahuinya, ujar Su Yin sembari membantu merekatkan kancing kemeja Dae Hyun satu persatu. Memastikan kerah bajunya agar lebih rapi serta memasangkan jas ke tubuhnya. Aku akan berhati-hati. Dae Hyun mencium kening Su Yin terlebih dahulu sebelum ia keluar dari kamar. Su Yin makan hanya sedikit karena tidak selera. Hatinya gelisah memikirkan bagaimana reaksi orang tuanya melihat Dae Hyun. Su Yin, apa makanannya tidak enak? Tanya Seo Kyung. Sejak tadi mengamati putrinya hanya memainkan sendok tanpa menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Enak, Bu, sahut Su Yin singkat sembari tersenyum tipis. Kemudian perlahan menyuapkan sedikit makanan ke dalam mulutnya agar terlihat mengunyah. Seo Kyung dan Richard Lee saling berpandangan. Semakin curiga dengan tingkah Su Yin kali ini. Apalagi semenjak kejadian semalam. Meski tidak menemukan bukti tapi mereka yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh putrinya. Su Yin, jika ada masalah katakan saja, ujar Richard Lee. Tidak apa-apa, aku hanya tidak terbiasa tinggal di sini. Bolehkah aku kembali tinggal di Korea? Ujar Su Yin dengan perasaan takut. Seo Kyung memandang Richard Lee, tampak tidak setuju dengan keinginan putrinya. Kita memang akan berkunjung ke Korea. Namun ibu tidak setuju kau tinggal di sana, kau bisa melanjutkan hidup di sini. Aku sangat yakin lama-lama kau juga akan terbiasa, tolak Seo Kyung dengan nada lembut. Tubuh Su Yin langsung terasa lemas. Jika tidak tinggal di Korea maka akan sulit untuk bertemu dengan Dae Hyun. Apa kau masih memikirkan penjahat itu? Tanya Seo Kyung karena Su Yin justru menundukkan kepalanya. Su Yin, bukalah hatimu. Bukankah keluarga Park Ji-hun tidak menganggapmu sebagai menantunya? Richard Lee angkat bicara untuk mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya kepada Park Ji-hun. Itu karena sebuah kesalahpahaman saja, bela Su Yin agar masalah tidak semakin rumit. Tidak seharusnya pula suamimu itu berbohong hanya karena ingin menikah dengan seorang gadis muda. Banyak pria yang lebih baik daripada putra Park Ji-hun, terang Seo Kyung. Ingin hati putrinya terbuka. Ada seorang pelayan yang datang ke ruang tamu lalu berbisik ke telinga Richard Lee. Suruh saja, masuk. Aku ingin tahu apa maksud tujuannya datang kemari, perintah Richard Lee dengan nada datar. Hati Su Yin langsung berdebar. Sudah bisa menebak apa yang dilaporkan oleh pelayan itu kepada ayahnya. Pasti Dae Hyun sudah berada di depan saat ini. Ada apa, ayah? Tanya Su Yin pura-pura belum mengetahui kedatangan Dae Hyun. Kita kedatangan tamu jauh. Su Yin, kau tetaplah di sini.
Biarkan aku dan ibumu yang menemuinya, perintah Richard Lee dengan tegas pada putrinya. Apakah Daehyun yang datang? Tanya Suyin dengan terbata. Brian Lee, tolong jaga adikmu agar tidak keluar, ujar Seo Kyung. Brian Lee hanya menganggukkan kepalanya. Posisinya di sini serba salah dan sangat rumit. Seo Kyung dan Richard Lee kemudian meninggalkan ruang makan. Suyin sangat penasaran sehingga ia juga lantas ikut berdiri. Jangan sampai ia tidak mengetahui apapun di sini. Suyin, sebaiknya jangan terlalu membantah perkataan ayah, sergah Brian Lee. Semakin melawan maka Richard akan semakin keras. Sangat berbanding terbalik sifat dan sikap lembutnya. Tapi aku tidak mungkin diam saja. Aku harus tahu apa yang mereka katakan pada Daehyun, tolak Suyin dengan tegas. Berdiam diri juga tidak akan menyelesaikan masalah. Suyin tidak peduli meskipun Brian melarangnya. Ia lantas pergi menyusul orang tuanya menemui Daehyun. Sedangkan Brian Lee menyandarkan kepalanya di kursi. Ternyata nasib Suyin dengannya akan sama. Akhirnya mereka harus melepas orang yang dicintai demi kebaikan. Meski masih berhubungan secara sembunyi-sembunyi tapi Brian tidak bisa menjanjikan apapun dengan Sarah. Dan kini Suyin merasakan hal yang sama dengannya. Bab 587 Ketakutan yang terjadi. Daehyun menunggu di teras, tubuhnya menghadap ke halaman hingga perlahan terdengar suara langkah kaki menghampirinya. Ada perasaan gugup yang menerpa dirinya. Namun tekadnya sudah bulat untuk menjelaskan masalah ini secara tuntas. Dengan helaan nafas panjang Daehyun membalikkan tubuhnya sambil mengembangkan senyum ramah kepada Richard Lee dan Seo Kyung. Bukan senyuman yang menyambutnya melainkan sikap keduanya yang tampak dingin. Sebisa mungkin Daehyun bersikap biasa saja. Untuk apa kau datang kemari? Tanya Seo Kyung sarkas. Dadanya sesak dan ingin marah karena Daehyun sangat mirip dengan Park Ji-hoon. Meski belum pernah bertemu tapi semalam Richard Lee sudah memberitahukan beberapa foto keluarga Park Ji-hoon. Selamat pagi, Bu. Kedatanganku ke sini hanya ingin bertemu dengan Suyin. Sudah beberapa lama kami tidak berjumpa. Aku berharap kalian mengizinkan, kedatanganku juga sekaligus ingin memperkenalkan diri kepada ayah dan ibu jika aku adalah suami Suyin, terang Daehyun dengan berani tanpa mengurangi rasa hormat dan sopan kepada mertuanya. Sebaiknya kau tinggalkan saja putriku. Ini demi kebaikan kalian berdua karena api dan air selamanya tidak akan pernah menyatu, ucap Richard Lee dengan wajah serius. Daehyun mengatur nafasnya agar emosinya tidak terpancing apalagi sampai mengeluarkan nada tinggi. Aku minta maaf karena menikahi Suyin di usianya yang masih muda. Aku saat itu sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun aku sungguh-sungguh akan membahagiakannya, ungkap Daehyun dengan perasaan yang tulus. Apapun alasannya kami tidak akan pernah setuju Suyin menikah dengan darah daging seorang penjahat seperti ayahmu, tolak Seo Kyung dengan sorot mata berapi-api. Tubuhnya gemetar karena menahan amarah yang tak bisa lagi dibendung. Daehyun menautkan kedua alisnya. Anak penjahat, ia belum mengerti sama sekali apa yang dimaksud oleh Seo Kyung. Nafas Suyin terengah-engah ketika mencapai teras. Terlambat baginya untuk mencegah karena ibunya sudah mengatakannya. Daehyun, ujar Suyin. Bibirnya tersungging senyuman bahagia sekaligus sedih. Tetaplah di tempatmu, sergah Richard Lee saat Suyin hendak melangkah mendekati Daehyun. Ayah, aku mohon jangan pisahkan kami, pinta Suyin dengan wajah memelas. Tidak, Suyin, mereka itu keluarga yang jahat. Kami tidak akan membiarkanmu menderita jika bersamanya, tolak Seo Kyung mentah-mentah. Ibu, apa maksudnya keluargaku jahat? Aku bisa mengurus keluargaku dan kami sudah merencanakan pesta pernikahan, terang Daehyun dengan wajah berbinar berharap mertuanya bisa menerima segala kesungguhan hatinya. Kau harus tahu jika yang membuat aku dan Suyin menderita adalah karena sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Park Ji-hoon. Kami dulu percaya padanya tapi dia justru mengkhianati kami, terang Seo Kyung sambil memegangi dadanya karena terasa sesak. Mengingatnya membuat luka yang belum kering terbuka kembali. Seo Kyung, tenanglah, jangan terbawa emosi. Richard Lee memegang kedua pundak Seo Kyung untuk menenangkannya. Daehyun bergeming di tempatnya sambil memandang Suyin dengan tatapan penuh arti. Pantas saja jika istrinya melarangnya untuk menemui Seo Kyung dan Richard Lee, ternyata kenyataan pahit harus didapatnya. Daehyun, ujar Suyin kemudian melangkahkan kakinya ke arah suaminya. Suyin, sekarang kau harus memilih ibu atau dia. Jika kau memilihnya mungkin kau akan melihat ibumu seperti dulu lagi, ancam Seo Kyung. Apapun akan dilakukan untuk memisahkan mereka. Suyin lantas menghentikan langkahnya. Ini pilihan yang sangat sulit baginya. Dia tidak ingin berpisah dengan Daehyun tapi juga tidak ingin melihat ibunya menderita lagi. Ibu, aku mohon maafkan semua kesalahan apapun yang diperbuat oleh ayahku. Daehyun lantas berlutut untuk memohon dengan kesungguhan hatinya meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Aku akan melupakan semua itu jika kau meninggalkan putriku, sahut Seo Kyung. Hatinya sudah terlanjur sakit hati dengan Park Ji-hoon hingga maaf pun sulit untuk dikatakan. Ibu, seru Suyin sembari menggelengkan kepalanya. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya karena ketakutannya akhirnya terjadi. Aku tidak bisa melupakannya. Sampai kapanpun aku juga tidak akan pernah melepaskannya. Dia akan tetap menjadi istriku, tukas Daehyun sembari menengadahkan wajahnya. Kedua lututnya masih menapak lantai agar mertuanya melihat kesungguhan hatinya.
Bukankah perlakuan keluargamu juga sangat tidak baik kepada putriku? Kau pikir kami tidak mengetahui bagaimana orang tuamu sangat membenci Suyin? Jika kau tidak ingin membuatnya menderita, lepaskan dia, pinta Richard Li dengan nada dingin. Ia tahu hal ini yang ingin dikatakan oleh Seo Kyung. Dae Hyun terdiam, memang benar pernyataan Richard. Orang tuanya sangat tidak menyukai Suyin setelah mengetahui hubungan mereka. Ayah, itu tidak benar. Semua itu terjadi karena sebuah kesalahpahaman, sanggah Suyin untuk mencoba membela diri. Suyin, sebaiknya kau ke dalam. Tidak usah ikut campur masalah ini, ujar Richard Li dengan tegas, karena itu adalah demi kebaikan putrinya. Suyin lantas ikut berlutut di hadapan Richard Li dan Seo Kyung. Tidak ingin membantah tapi dirinya juga tidak mungkin meninggalkan Dae Hyun. Suyin, berdirilah. Siapa yang memintamu untuk berlutut? Seo Kyung mencoba menarik tangan Suyin agar berdiri tapi ia bersikeras tidak mau. Brian Lee yang menyaksikan hal itu merasa iba dengan Suyin. Apa yang dilakukannya sama persis saat memohon agar Sarah tetap tinggal di rumah itu. Usianya hanya sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Ibu, aku mohon izinkan aku tetap bersama Dae Hyun. Aku berjanji akan menuruti apapun yang kalian inginkan, ucap Suyin dengan kepala tertunduk karena tidak berani menatap sorot amarah mata kedua orang tuanya. Ibu tidak rela kau bersamanya, Suyin. Sudah terlalu banyak penderitaan yang kita lewati, terang Seo Kyung dengan suara terisak-isak. Suyin lantas mendongakkan kepalanya, tidak tega melihat ibunya yang memang sangat menderita selama ini. Ibu, ujarnya dengan sendu, haruskah ia meninggalkan Dae Hyun demi ibunya? Seo Kyung memijat kepalanya karena terasa sangat pusing. Tubuhnya kini mulai sempoyongan. Ibu, seru Dae Hyun dan Suyin secara bersamaan. Mereka lantas refleks berdiri. Brian, suruh para pengawal untuk mengusir Dae Hyun dari sini. Aku tidak ingin keadaan ibumu semakin buruk, perintah Richard Li. Richard Li menganggukkan kepalanya, dengan sangat terpaksa meminta para pengawal datang dan menyuruh mereka membawa Dae Hyun pergi. Ayah, jangan usir Dae Hyun, pinta Suyin dengan wajah memelas. Beberapa saat kemudian sudah datang beberapa pengawal yang menodongkan senjata ke arah Dae Hyun. Mau tidak mau Dae Hyun mengangkat tangannya. Pergilah jika kau tidak ingin mati di sini. Sampaikan kepada ayahmu karena aku tidak akan tinggal diam, ancam Richard sambil memegangi ibunya. Bukan Dae Hyun tidak berani melawan para pengawal itu. Namun dirinya tidak ingin masalah ini semakin runyam. Yang pertama harus dilakukannya adalah mencari kebenaran. Bab 588 berpisah. Dae Hyun menatap Suyin dengan tatapan rumit meski hanya beberapa saat. Sepertinya saat ini mereka harus berpisah terlebih dahulu. Dae Hyun, jangan pergi, seru Suyin saat melihat suaminya dipaksa pergi keluar dari mansion itu. Suyin lantas berlari mengikuti Dae Hyun tapi baru beberapa langkah kedua tangannya sudah dicekal oleh para pengawal ayahnya. Lepaskan, ujar Suyin sambil berusaha menghempaskan tangannya kuat agar terlepas. Tapi usahanya hanya sia-sia, para pengawal itu sangat patuh pada perintah Richard. Dae Hyun, jangan tinggalkan aku, teriak Suyin dengan air mata yang mulai keluar dari sudut matanya. Bawa putriku masuk ke kamarnya, perintah Richard Li pada anak buahnya. Dengan patuh keduanya membawa Suyin masuk ke dalam meskipun harus mengalami perlawanan. Dae Hyun memejamkan matanya saat mendengar suara Suyin yang terus memanggilnya. Jika yang menentang bukan orang tua kandung Suyin, sudah sejak tadi ia melawan. Posisinya saat ini sulit karena tidak ingin Seo Kyung dan Richard Li semakin membenci keluarganya. Perlahan para pengawal mengantar Dae Hyun sampai keluar dari gerbang. Dengan perasaan yang sangat berkecamuk, Dae Hyun menuju ke mobilnya yang terparkir tidak jauh. Aku janji akan kembali lagi ke sini untuk menjemputmu, ucap Dae Hyun sambil memandang gerbang yang menjulang tinggi. Dirinya akan mencari cara terbaik dan membicarakannya terhadap ayahnya terlebih dahulu. Dert. Dae Hyun segera merogoh ponselnya saat merasakannya bergetar. Tertera nomor Chang Yuan yang menghubunginya. Ada apa, asisten Chang? Tanya Dae Hyun. Kapan Tuan akan kembali? Ada masalah yang terjadi dengan hotel, ujar Chang Yuan. Memangnya ada masalah apa? Tanya Dae Hyun. Berapa rekan bisnis kita membatalkan kerja sama termasuk Merpeter. Chang Yuan menerangkan kondisi hotel yang saat ini dalam keadaan genting. Aku akan segera kembali ke Seoul, ujar Dae Hyun lantas mematikan sambungan telepon. Dae Hyun memijat pelipisnya karena kepalanya sangat pusing. Di saat genting hubungannya dengan mertuanya kini justru masalah ada lagi. Mengenai Peter di sini sangat yakin karena perintah Richard. Meski sangat berat meninggalkan London tanpa sang istri, tapi Dae Hyun tetap harus pergi. Dirinya tidak ingin menjadi seorang yang egois. Di dalam mansion, Suyin melepaskan kepergian Dae Hyun dengan hati berat dan perasaan yang sangat terluka. Tak ada yang bisa dilakukannya saat ini selain menurut. Kakinya seketika lemas hingga membuat tubuhnya merosot ke lantai. Matanya menerawang ke jendela dengan air mata yang masih bercucuran meski tak bersuara. Dirinya kecewa karena orang tuanya tidak bisa melupakan masalah yang menimpa masa lalu. Kini hatinya terasa hampa dan kosong karena tidak ada tempat lagi untuknya bersandar. Brian Lee pelan-pelan membuka pintu kamar Suyin. Pilu melihat Suyin yang terduduk di lantai. Ia tahu bagaimana rasanya dipaksa berpisah dengan orang Yeseng dicintainya. Terlebih lagi mereka sudah menikah sehingga pasti sudah banyak kebersamaan yang mereka lewati.
Su Yin, bangunlah. Kau jangan lemah seperti ini, ujar Brian sambil berjongkok kemudian memeluk adiknya. Meski tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, setidaknya mampu sedikit mengurangi beban berat yang tengah menimpanya. Apa yang harus aku lakukan? Tangis Su Yin seketika langsung pecah. Air mata kembali mengalir deras karena ia begitu ketakutan tidak bisa bertemu dengan Dae Hyun kembali. Brian Lee mendekap tubuh adiknya dengan erat. Tidak tahu bagaimana membantunya agar keluar dari masalah itu. Karena masalahnya memang sangatlah rumit. Su Yin, aku yakin akan ada jalan keluar untuk masalah ini. Untuk sementara menurutlah dengan ucapan ayah dan ibu. Aku yakin mereka tidak akan tega memisahkan kalian, terang Brian Lee. Aku ingin keluar dari rumah ini. Aku harus kembali ke Korea sekarang, ujar Su Yin. Kini tak ada ponsel lagi di tangannya. Ini semakin menyulitkan Su Yin untuk menghubungi Dae Hyun. Sekedar mendengar suaranya saja sudah membuat hatinya nyaman. Su Yin, bersabarlah sebentar karena kondisi ibu belum stabil. Aku takut jika kau tiba-tiba kabur maka akan mengganggu kesehatan ibu, terang Brian. Mudah baginya membantu Su Yin keluar dari rumah itu tapi di sini mereka harus memikirkan perasaan Seo Kyung. Seketika Su Yin langsung terdiam karena ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sampai sesuatu yang buruk akan menimpa ibunya. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Brian, bisakah kau menghubungi Dae Hyun agar jangan kembali ke Korea? Dia harus memohon kepada ayah lebih keras lagi. Su Yin melepaskan diri kemudian memandang Brian dengan tatapan memohon. Apakah kau masih menyimpan nomornya? Brian sebenarnya hendak menolak tapi tidak ingin membuat adiknya sedih. Su Yin mengusap air matanya lantas berdiri. Dengan langkah terburu-buru ia mencari sesuatu di dalam laci mejanya. Matanya berbinar saat melihat sebuah catatan kecil di sana. Seingatnya ia pernah menuliskan nomor ponsel Dae Hyun. Dengan cepat Su Yin membolak-balikkan lembaran kertas untuk menemukannya. Hingga ia menemukannya di bagian paling belakang. Su Yin lantas merobeknya untuk berjaga-jaga, barangkali Richard Lee tiba-tiba saja masuk dan menemukannya. Brian, cepatlah hubungi dia, ujar Su Yin sembari menyodorkan kertas kecil tersebut. Brian lantas memasukkan nomornya, secepat mungkin agar bisa menghubungi Dae Hyun sebelum pria itu benar-benar pergi. Baru saja terhubung, Su Yin langsung merebutnya dari tangan Brian. Sangat terlihat jika ia sudah tidak sabar untuk berbicara dengan suaminya. Dae Hyun, ini aku, ujar Su Yin dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Sayang, apakah kau baik-baik saja? Suara Dae Hyun terdengar panik karena sejak tadi tidak bisa menghubungi Su Yin. Aku baik-baik saja. Jika kau ingin menghubungiku lebih baik ke nomor ini saja karena ayah menyita ponselku, terang Su Yin dengan raut wajah yang terlihat gembira. Hatinya benar-benar lega setelah mendengar suara Dae Hyun. Sekarang kau ada di mana? Kau tidak akan menyerah begitu saja dengan masalah ini, kan? Imbuh Su Yin. Tentu, sayang, aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Namun saat ini aku harus kembali ke Seoul karena hotel sedang mengalami masalah, ungkap Dae Hyun. Seperti ada sesuatu yang menghujam jantungnya. Su Yin merasa dadanya sesak mengetahui Dae Hyun akan kembali ke Seoul tanpa dirinya. Kenapa kau begitu tega meninggalkanku di sini? Ucap Su Yin lirih. Sayang, aku janji akan kembali. Jangan bersedih karena aku tidak menyerah. Suara Dae Hyun terdengar sendu. Brian mendengar suara langkah kaki mendekat, sehingga tanpa meminta izin langsung merebut ponselnya dari tangan Su Yin. Jika ketahuan ponselnya juga dipertaruhkan. Su Yin hendak memprotes tapi Brian segera memberikan kode untuk diam. Bab 589 tidak ada salahnya berharap. Pintu terbuka, Su Yin langsung memasang ekspresi sedih agar ayah dan ibunya tidak curiga. Ia tidak ingin lagi memohon karena usahanya sia-sia seperti apa yang katakan oleh Brian. Su Yin, kuharap kau mengerti dengan semua ini. Mungkin awalnya akan sakit tapi lama-lama kau juga akan terbiasa. Seandainya yang menjadi suamimu bukan putra Park Ji-hun, pasti kami tidak mempermasalahkan. Seo Kyung mendekati Su Yin lalu memeluknya untuk sedikit memberi pengertian. Su Yin hanya diam saja karena pada akhirnya ucapannya tidak akan berarti apa-apa. Ia bisa saja membalikkan fakta tapi tidak ingin menyakiti perasaan ibunya dengan ucapannya yang kasar. Aku mengerti, Bu. Su Yin menyandarkan kepalanya di pundak ibunya. Kepalanya terasa berdenyut dan butuh sandaran. Demi ibunya, Su Yin akan mencoba untuk kuat berpisah sementara dengan Dae Hyun. Seo Kyung memeluk putrinya dengan erat. Ada perasaan tidak tega karena ini mengingatkannya dengan nasib yang menimpa dirinya di masa lalu. Tapi kali ini ia sungguh belum bisa menerima semuanya. Apakah kau ingin pergi keluar lagi hari ini? Tanya Seo Kyung untuk sedikit menghibur hati putrinya. Su Yin menggelengkan kepalanya, tak ada semangat lagi karena Dae Hyun sudah meninggalkan London. Seandainya masih seperti kemarin mungkin dengan senang hati. Gong Yo memandang mereka dari luar kamar dengan tatapan rumit. Tidak tahu mengapa ia justru agak senang mengetahui Richard Lee menentang hubungan Su Yin dengan suaminya. Sejak pertama kali bertemu dengan Su Yin saat di bar, Gong Yo sudah jatuh cinta karena ia pikir saat itu wanita muda itu belum menikah. Dengan langkah berat Gong Yo memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Su Yin. Su Yin, jika kau ingin pergi keluar aku bisa menemanimu, ujar Gong Yo dengan gugup. Ia merasa seperti seorang pahlawan kesiangan yang mungkin tidak berarti.
Su Yin menoleh ke arah Gong Yo dengan tatapan menyelidik. Ada perasaan kesal karena pasti Gong Yo turut andil dalam melaporkan apa yang terjadi padanya di Seoul. Benar apa kata Daehyun jika dia seorang penjilat? Pergilah, Gong Yo pasti akan menjagamu, bujuk Seo Kyung dengan wajah berbinar. Seorang wanita yang baru patah hati tidak diperbolehkan sendiri agar ia tidak berpikir yang macam-macam. Sangat berbeda dengan Seo Kyung di masa lalu. Tak ada satupun keluarganya yang mendukung di saat masa-masa tersulit. Semua anggota keluarganya mencibir apa yang terjadi dalam hidupnya. Itulah yang membuat hidupnya semakin terpuruk. Maafkan ibu, Su Yin. Kau harus merasakan apa yang ibu rasakan. Namun kau tidak sendiri karena aku akan selalu di sampingmu, batin Seo Kyung dengan rasa sesak di dada. Batinnya akan lebih terluka jika melihat putrinya bersama putra dari seorang yang membuat hidupnya hancur. Jika hal di masa lalu tidak terjadi, mungkin mereka tidak akan mengalami hal yang terlalu sulit. Aku tidak ingin kemanapun. Sebaiknya kalian pergi saja karena aku ingin sendiri, tolak Su Yin sembari melangkah ke arah balkon. Ia butuh waktu untuk sendiri. Ibu, biarkan Su Yin sendiri. Lain kali saja mengajaknya keluar, ujar Brian. Gong Yo agak kecewa mendengar penolakan Su Yin. Namun ia mencoba untuk mengerti. Mereka semua akhirnya meninggalkan Su Yin seorang diri di dalam kamar. Beberapa hari ini Su Yin menjalani hidup dengan banyak termenung dan memilih menyendiri di kamarnya. Tubuhnya lebih kurusan karena tidak mau makan. Barulah sore ini wanita muda itu keluar dari kamarnya. Duduk di tepian kolam sambil melihat angsa yang berenang. Di sana cukup bisa menghibur hatinya, meski tidak akan bisa melupakan tentang Daehyun. Ujar Gong Yo untuk menarik perhatian Su Yin karena ia tampak tidak mendengar suara langkah kakinya yang mendekat. Untuk apa kau datang kemari? Apakah kau ingin mendekatiku karena sudah merasa bebas? Tebak Su Yin sembari tersenyum getir. Merasa terlalu percaya diri kali ini setelah berpisah dengan Daehyun. Kenapa kau berpikir seperti itu? Apakah aku terlalu mencolok mengungkapkan perhatianku? Gong Yo justru balik bertanya. Tak ingin menutupi apa yang dirasakannya saat ini. Su Yin menoleh ke arah Gong Yo sambil menyipitkan matanya. Tidak usah bermimpi karena aku tidak akan berpisah dengan Daehyun. Aku yakin ada jalan untuk kami bersama, ucap Su Yin dengan penuh keyakinan yang besar. Su Yin tidak ingin mengulangi kesalahannya dengan memberikan harapan palsu seperti pada Kim Soo Hyun. Cukup sekali kesalahpahaman itu terjadi. Tidak ada salahnya berharap. Selama orang tuamu masih menentang, setidaknya masih ada kesempatan yang terbuka lebar untukku, balas Gong Yo dengan enteng. Seringai penuh kemenangan terukir di bibirnya. Dasar pria tidak tahu malu. Masih banyak di dunia ini wanita yang baik. Kenapa kau lebih suka menggoda istri orang? Apakah pekerjaanmu mengganggu istri pria lain? Gerutu Su Yin dengan nada sedikit meninggi. Memangnya kenapa jika istri orang? Yang paling penting dia seorang wanita. Seharusnya kau lebih marah jika aku menyukai Daehyun, ucap Gong Yo dengan santai. Tidak peduli kekesalan Su Yin, ia ikut duduk di sebelah Su Yin. Tidak lucu, cibir Su Yin dengan suara sarkas. Tidak usah terlalu cemberut seperti itu. Aku yakin Daehyun menyesal karena sudah menikahi gadis pemarah, ujar Gong Yo sambil terkekeh. Sedikit berusaha untuk membuat Su Yin tidak termenung lagi meskipun harus membuatnya kesal. Apa kau bilang? Su Yin memandang Gong Yo sembari memicingkan matanya. Lalu dengan kuat memukul bahu Gong Yo dengan tangannya. Meluapkan semua kekesalan dan amarah yang beberapa hari belakangan dirasakannya. Bukannya mengelak, Gong Yo justru diam saja. Seolah memang membiarkan wanita di sampingnya meluapkan amarahnya. Ia merasa bersalah karena sudah turut andil mengadu pada Richard Lee tentang hubungannya dengan Daehyun. Kau memang pria yang sangat menyebalkan. Su Yin terus meninju bahu Gong Yo dengan amarah yang memuncak. Kau bisa memukulku jika hal itu bisa membuat hatimu lega, ucap Gong Yo. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak melawan? Teriak Su Yin dengan nafas yang terengah-engah. Untuk apa aku melawan? Aku justru senang. Meski setelah ini tubuhku sakit semua tapi setidaknya aku bisa berada sedekat ini denganmu, ucap Gong Yo tanpa merasa bersalah. Menyebalkan, pergilah dari sini sebelum aku memukul kepalamu dengan kayu. Aku cemas kau tidak akan hidup lagi setelah ini, ancam Su Yin dengan bibir mengerucut. Tidak masalah jika kau ingin memukulku. Aku akan mati dengan damai karena kau yang melakukannya. Gong Yo menyeringai. Jika kau tidak mau pergi maka aku yang akan pergi, ujar Su Yin. Dengan cepat ia sudah berdiri. Ban 590 sebuah rencana. Su Yin berjalan menjauhi Gong Yo. Bukannya menghibur hatinya tapi ternyata pria itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu sebabnya Su Yin sangat kesal. Jika sendiri seperti itu, bayangan wajah Daehyun kembali hadir dalam ingatannya semakin kuat. Berada jauh seperti ini sangat menyiksa perasaannya. Dengan langkah lesu Su Yin berjalan ke arah ayunan yang terletak tidak terlalu jauh dari kolam. Tinggal di rumah orang tuanya, Su Yin justru merasa seperti berada di dalam sangkar. Pergerakannya terbebas, tidak bisa melakukan apapun dengan sesuka hatinya. Seo Kyung dan Richard Lee berdiri tidak jauh dari tempat Su Yin berada. Mereka sedih melihat putrinya sekarang rampak tidak bersemangat lagi. Berbicara saja sudah jarang-jarang. Jika tidak ada kepentingan maka dia tidak akan mengobrol dengan orang lain. Richard, aku tidak tega melihatnya seperti itu terus, ujar Seo Kyung.
Matanya memandang nanar putri kesayangannya. Dia hanya belum terbiasa. Richard Lee merengkuh bahu Seo Kyung lalu mengusapnya dengan lembut. Sekeras apapun seorang ibu pasti memiliki sisi lembut seperti yang Seo Kyung rasakan saat ini. Meski awalnya sangat menentang, kini perasaannya sudah mulai luluh. Kita akan pergi ke Korea. Aku ingin menyelesaikan masalah kita dengan Park Ji-hoon. Keluarganya harus menderita seperti apa yang kalian rasakan, terang Richard Lee. Kapan kita pergi? Tanya Seo Kyung. Setidaknya ia juga ingin bertemu dengan Kim Nam yang sudah membantu banyak dalam kehidupan mereka. Secepatnya, sahut Richard Lee. Lagi pula ada beberapa urusan kerjasama yang dikelola oleh Peter. Sudah terlalu lama tidak mengurus sendiri pekerjaan ke luar negeri. Apakah sebaiknya kita membawa Suyin? Tanya Seo Kyung. Inilah yang ditakutkan oleh Richard. Akan serba salah jika mengajak Suyin. Usahanya untuk balas dendam kemungkinan besar tidak akan terlaksana. Untuk sementara kita pergi secara diam-diam. Setelah keadaan cukup memungkinkan barulah kita menjemput Suyin, terang Richard. Tanpa sengaja Brian menguping pembicaraan kedua orang tuanya. Agak terkejut dengan rencana yang akan mereka lakukan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membantu Suyin. Aku akan meminta orang-orangku untuk mempersiapkan perjalanan kita, ujar Richard Lee. Seo Kyung menganggukkan kepalanya dengan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Sedih karena Suyin belum bisa ikut bersama mereka. Brian segera bersembunyi di balik tiang saat kedua orang tuanya beranjak pergi. Jangan sampai ia dicurigai karena akan berbahaya untuk dirinya juga. Setelah memastikan orang tuanya tidak terlihat lagi, Brian menghampiri Suyin yang tengah duduk di ayunan. Pandangannya terlihat kosong hingga tidak menyadari kehadiran Brian yang berada tepat di belakangnya. Brian mengayun pelan dengan mendorong pada kedua sisi tali agar ayunan bergerak. Suyin menolehkan kepalanya saat bisa merasakan tubuhnya bergerak. Matanya agak berbinar karena seperti melihat penolong untuknya. Beberapa hari belakangan Brian tidak ada di rumah sehingga menyulitkannya tidak bisa berkomunikasi dengan Dae-hyun. Kenapa kau baru pulang? Ujar Suyin sembari mengerucutkan bibirnya. Meski kesal tapi kali ini jauh lebih bersemangat. Maaf, aku ada urusan sedikit. Brian tetap mengayun dengan gerakan pelan. Brian, aku ingin bertemu Dae-hyun, rengek Suyin dengan nada manja. Ia seperti mendapatkan sandaran yang mengerti perasaannya. Sebentar lagi kau akan bertemu dengannya, ucap Brian dengan senyumnya yang lebar. Suyin mengerjapkan kedua bola matanya. Mendadak otaknya berhenti berpikir sehingga kurang bisa menebak maksud dari Brian. Kenapa kau tampak terlihat tidak senang? Apakah kau tidak suka bertemu kembali dengan Dae-hyun? Tanya Brian. Kau bilang sebentar lagi aku akan bertemu dengannya. Bagaimana mungkin? Apakah dia menghubungimu dan mengatakan akan kembali ke sini? Wajah Suyin terlihat lebih cerah membayangkan mereka akhirnya bisa bertemu. Tidak, dia mungkin sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menghubungimu, sahut Brian. Bibir Suyin langsung cemberut seperti semula karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak usah sedih seperti itu. Brian terkekeh melihat adiknya yang selalu putus asa. Kukira aku akan bertemu dengannya tapi ternyata kau hanya menipu untuk menyenangkan hatiku saja. Suyin menggerutu karena dua orang pria sore ini sudah membuatnya sangat kesal. Mana mungkin aku menipu adikku? Ayah dan ibu akan pergi ke Korea, ungkap Brian lirih di telinga Suyin. Benarkah? Tanya Suyin dengan suara yang keras karena terlalu bersemangat. Namun segera membungkam mulutnya dengan tangan takut ada yang menguping. Brian memandang ke sekeliling mereka untuk memastikan tidak ada siapapun di sana. Takut jika rencananya akan gagal. Tapi sepertinya mereka tidak berniat mengajakmu, ungkap Brian kembali. Mereka tidak mengajakku. Mata Suyin langsung berkaca-kaca. Kedua matanya terlihat sudah mengembun hendak meneteskan butiran kristal. Tenanglah, aku sudah memiliki rencana agar kau bisa pergi ke Korea tanpa sepengetahuan mereka. Suyin memandang Brian masih dengan tatapan sendu. Meski sudah mendapatkan titik terang tapi tak ingin terlalu bergembira. Ia tidak ingin berangan-angan terlalu jauh. Apa rencanamu? Tanya Suyin dengan tidak bersemangat. Nanti saja, potong Suyin saat Brian hendak kembali membuka mulutnya. Kenapa? Tanya Brian sambil menggaruk pelipisnya melihat gelagat Suyin yang tampak sedang mencari seseorang. Aku khawatir Gong Yo ada di sekitar sini, sahut Suyin dengan suara berbisik. Benarkah? Brian ikut mengedarkan pandangannya ke segala arah untuk memastikannya. Tadi dia menemuiku di tepi kolam tapi aku meninggalkannya karena dia membuatku kesal, terang Suyin. Jika mengingat ucapannya, ingin sekali menghajar Gong Yo. Sepertinya kalian sudah saling kenal sejak lama. Gong Yo juga sepertinya sangat mengetahui banyak hal tentang dirimu. Kurasa yang melaporkan apa yang terjadi di antara kau dan Dae-hyun adalah Gong Yo dan Peter, ucap Brian. Benar, mungkin dia sakit hati karena beberapa kali terlibat percekcokan dengan Dae-hyun, ungkap Suyin. Pantas saja Dae-hyun sangat marah jika dirinya dekat dengan Gong Yo. Mungkin memang dia sudah merasa jika Gong Yo merencanakan sesuatu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tanya Brian penasaran. Dia terang-terangan mengatakan akan merebutku dari Dae-hyun, ungkap Suyin. Aku juga sudah bisa menebaknya karena caranya memandangmu sangat berbeda. Sepertinya ia memiliki perasaan yang lebih padamu, goda Brian sambil mengulum senyuman. Sudahlah, tidak usah membicarakannya. Karena hatiku sudah tertutup rapat.
Setampan apapun tidak akan ada yang menggantikan Daehyun, ucap Su Yin dengan tegas. Aku hanya bercanda. Brian mencubit pipi Su Yin karena gemas melihat Su Yin yang belakangan sedikit sensitif perasaannya. Bolehkah aku meminjam ponselmu? Aku ingin sekali menghubungi Daehyun, pinta Su Yin dengan wajah memohon. Hanya Brian satu-satunya orang yang bisa dipercaya olehnya. Pergilah ke kamarmu karena aku tidak ingin ponselku disita karena sudah membantumu, ujar Brian sambil menghela nafas panjang. Mana mungkin bisa menolak keinginan adiknya. Selanjutnya bab 591 suami simpanan.